Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah berbagai kontroversi. Di mana-mana kita bisa menemui perdebatan dan kontroversi, baik saat melihat berita di televisi atau membuka media sosial. Contoh kontroversi yang sering kita lihat adalah tentang politik dan agama. Dan seringkali perdebatan berakhir dengan masing-masing kubu mempertahankan pendapatnya. Jarang sekali suatu perdebatan menghasilkan kesepakatan atau perubahan. Nah, saudara, semangat kontroversi ini juga ada di sekitar kita, baik di tempat kerja, di rumah, di gereja, atau bahkan dalam diri kita sendiri pun, yakni pikiran kita terkadang sibuk berdebat memikirkan mana yang perlu dan paling ideal. Nah, hal ini saudara disebabkan karena sebagai manusia yang penuh kelemahan, ada kecenderungan dalam ego diri kita untuk turut dalam kontroversi. Karena kita merasa bahwa pendapat kita penting dan perlu didengar. Namun kenyataannya hanya sedikit orang yang benar-benar peduli dan mau menerima pendapat kita. Lalu sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menghadapi berbagai kontroversi di sekitar kita? Ada dua hal hari ini yang kita pelajari, saudara. Yang pertama, kita perlu menghindari kontroversi yang sia-sia. Perjanjian baru banyak mengajarkan kita bahwa ada waktu dan tempatnya untuk berdebat, namun ada waktunya juga untuk menghindari perdebatan yang tidak berguna. Dalam Titus 3 ayat 9, Paulus mencatat, "Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan, silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka." Nah, konteks dari ayat ini, saudara, dituliskan adalah saat Paulus menghadapi guru-guru palsu pada zamannya yang lebih tertarik membahas silsilah Yesus daripada memahami kemesiasan Yesus dalam silsilah tersebut. Yang kedua, kita perlu meneladani Kristus dalam menghadapi kontroversi yang perlu. Yesus sendiri adalah contoh terbaik dalam menghadapi kontroversi. Dia tidak pernah terlibat dalam perdebatan yang sia-sia. Fokusnya selalu pada misinya. Yesus mengajarkan kebenaran pada mereka yang membutuhkannya. Dia dengan sabar berargumen dengan mereka yang tak terlayani, seperti domba tanpa gembala. Dan Yesus sekaligus menghancurkan argumen para pemimpin gembala palsu yang menyesatkan orang lain. Nah, saudara, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita perlu menghindari kontroversi yang sia-sia, persoalan yang dicari-cari, perdebatan yang hanya untuk memenangkan ego kita. Namun kita juga perlu ikut dalam argumen yang menyatakan kebenaran dan kemuliaan Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita tinggal di dalam Kristus dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Sembari kita memohon agar Roh Kudus membentuk kita semakin serupa dengannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber segala hikmat kami. Bimbinglah kami selalu dalam seluruh tindakan dan keputusan kami, termasuk dalam kami menghadapi berbagai perdebatan dan kontroversi di sekitar kami. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.